Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Marilah kita tak bosan untuk melaksanakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka karena ini adalah sebuah kewajiban, hendaknya di antara kita itu mengalokasikan waktu, sengaja membuat jadwal untuk apa? Untuk ngaji, untuk thalabul ilmi, karena memang itu hukumnya wajib. Kewajiban yang memang tidak ditentukan waktunya. Karena nggak ditentukan waktunya, berarti fleksibel. Karena fleksibel, kita nentuin waktunya, ya bisa fleksibel. Bukan berarti karena nggak ditentuin waktunya, ya terus kita nggak punya waktu. Ya, antar aja, nggak begitu. Tapi karena nggak ditentuin waktunya, justru ya itu fleksibilitas untuk kita menjadwalkan, ya untuk ngaji, menjadwalkan untuk thalabul ilmi. Lebih-lebih lagi, ya ini adalah perkara yang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut kuncinya, ya. Kuncinya untuk meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan bahas perkara yang sangat mendasar dalam agama kita, ya. Cuma mungkin ini terkait dengan apa yang terjadi ya akhir-akhir ini, yaitu masalah keimanan terhadap qada wal qadar, ya. Masalah keimanan terhadap qada wal qadar. Pembahasan tentang qada wal qadar, ya, itu adalah dulu, ya, di zamannya Wasil bin Atha, ya. Jadi dulu ada ulama, ya, Hasan Basri, ya. Dia punya murid namanya Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha ini, ya, itu dia keluar dari pendapat gurunya, yaitu pendapat dari Hasan al-Basri. Nah, apa pendapatnya? Dia mengatakan la qadar, ya. Jadi dia anggap bahwasanya di dunia ini urusannya semuanya itu urusan manusia. Ya, kalau kita mau, ya, kalau manusia mau, maka semua nasib manusia itu ada di tangan manusia itu sendiri. Ya. Nah, ini menjadi perdebatan dan pertentangan di antara kaum muslimin saat itu. Bahkan beliau ini dikeluarkan dari halqahnya atau sebagai murid dari Hasan al-Basri. Yang sebenarnya bagaimana bapak-bapak saudara-saudaraku sekalian, ya? Yang sebenarnya itu adalah inti dari permasalahannya, ya, itu hanya seputar pertanyaan apakah manusia
ya, itu bisa memiliki ya pilihan untuk melakukan sesuatu. Atau perbuatan manusia itu sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu, ya. Kira-kira begitu tuh pertanyaannya. Maka kalau pertanyaannya begitu, jawabannya mudah. Jawabannya mudah. Apa jawabannya? Manusia itu hidup dalam dua area. Manusia itu hidup dalam dua wilayah. Area yang pertama, wilayah yang pertama, manusia ya, bisa memilih. Manusia bebas memilih untuk melakukan perbuatan. Apakah dia mau datang ke masjid atau tidak? Apakah dia mau sholat atau tidak? Apakah dia mau puasa atau tidak? Apakah dia mau bayar zakat atau tidak? Itu pilihan. Ya, pilihan. Apakah dia menjadi pencuri atau tidak? Ataukah dia menjadi pelacur atau tidak? Itu pilihan. Pilihan yang manusia itu bebas, ya, bebas memilih, ya, apakah dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apakah dia memilih perbuatan A atau dia memilih perbuatan B. Ya. Di area ini, di wilayah ini, Allah Subhanahu wa taala ngasih petunjuk kepada manusia. Mana yang baik, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Itu dikasih petunjuk. Ya, diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disampaikanlah risalah Islam kepada manusia. Risalah Islam itu berupa baik dan buruk. Ya, mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang buruk. Mana aktivitas yang baik, mana aktivitas yang buruk. Ya, itu dijelaskan. Nah, sekarang manusia, ya, manusia itu sendiri, ya, yang memilih apakah dia mau menerima hidayah dari Allah, mau memilih untuk melakukan kebaikan atau dia memilih untuk melakukan keburukan. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dengan konsep ini, ya, maka disitulah letak keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih kesempatan kepada manusia untuk memilih mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Allah juga sudah kasih petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal manusia yang memilih sekarang. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta pertanggungjawaban manusia. Kalau dia memilih ketaatan, dia memilih untuk melaksanakan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia membangkang, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ya, sebenarnya orang kalau masuk neraka itu kebangetan, Pak. Kebangetan. Kenapa saya bilang kebangetan? Karena petunjuk untuk masuk surga itu sudah jelas. Ya nggak Pak? Bahwa kita wajib sholat itu sudah jelas belum? Jelas ya? Bahwa nanti kita wajib puasa itu jelas belum? Jelas. Kita nggak boleh berdusta, jelas apa belum? Jelas. Jadi jalan menuju surga itu jelas. Begitu juga jalan menuju neraka itu juga jelas. Ya. Bapak-bapak mungkin, ya, mungkin Pak, ini pernah melakukan perjalanan Pak ya. Kalau bapak-bapak melakukan perjalanan, ya, misalnya masuk terminal. Di terminal itu Pak, itu udah jelas Pak. Ini terminal menuju Bandung. Ya, jalurnya ini menuju Bandung nih. Satu jalur lagi ini menuju ke Cirebon. Ya. Satu jalur lagi ya, itu mungkin menuju ke Jogja. Jelas Pak, ada petunjuknya. Sudah gitu, bisnya yang datang Pak, itu juga sudah ada tulisannya nggak Pak? Udah ada tulisannya. Ini Cirebon, Jakarta Cirebon, Jakarta Bandung, Jakarta Jogja. Jelas nggak? Jelas. Lalu ada keneknya Pak. Ada keneknya. Kata keneknya Bandung, 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 Bandung. Ya. Yang satu lagi bisnya Jogja, Jogja, Jogja. Ya, satu lagi bisnya ngomong ya, Cirebon, Cirebon, Cirebon. Ya.
Sekarang itu orang yang ada di situ, Pak. Ya, orang yang ada di situ, dia udah tahu pasti kan, dia mau kemana? Saya mau ke Bandung. Ya. Kalau dia ternyata masuk ke bis ya Cirebon, padahal dia mau ke Bandung, ini kebangetan nggak, Pak? Kebangetan, Pak. Udah dikasih tahu cara masuk surga kayak apa? Udah dikasih tahu kalau menempuh jalan itu masuk neraka. Tetap aja dia mengambil jalan yang berbeda. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kata Rasulullah. Setiap umatku itu masuk surga illa man aba. Ya, kecuali yang menolak, ya, membangkang, ya, dia nggak mau. Ya, sahabat Nabi bertanya, ya man aba, siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Dia heran, mana ada orang yang menolak masuk surga, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, siapa saja ya yang taat sama Rasulullah SAW, ya, maka dia masuk surga, dan siapa saja yang tidak taat, ya, asoni, ya, bermaksiat kepadaku, ya, tidak taat kepada Rasulullah SAW, faqad aba, maka sungguh dia sudah menolak untuk masuk surga. Ya. Jadi begitu, Pak. Nah, ini konsep yang pertama. Jadi ini perbuatan manusia bebas memilih, Allah ngasih petunjuk, kita tinggal jalanin. Ya, jalanin. Siapa saja yang sesuai dengan petunjuk Allah, dia akan masuk surga. Siapa saja yang menolak petunjuknya Allah, dia akan masuk neraka. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia itu hidup dalam sebuah area yang dia dipaksa, tidak punya pilihan dia. Sudah dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mati itu kehendak manusia nggak, Pak? Pilihan nggak, Pak? Pilihan tidak, mati. Dipaksa. Siapa yang maksa? Allah. Ya. Kita nggak punya pilihan. Ya, mati itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunung meletus, Pak. Gunung meletus. Itu bisa nggak kita itu menolak gunung itu tidak meletus? Ya, dulu kawan katanya ada juru kuncinya. Ya, bisa nggak juru kuncinya itu menahan agar gunung tidak meletus? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Banjir bandang, Pak. Ya. Siklon katanya kan, siklon itu apa ya? Badai, ya, macam badai. Itu biasanya tidak masuk ke daerah Indonesia, nggak masuk ke daerah Khatulistiwa katanya. Sekarang masuk ke daerah Khatulistiwa. Itu bukan dalam kendalinya manusia, bukan dalam kendalinya manusia. Ya. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang di luar kendalinya manusia ini, itulah yang disebut dengan qada. Qada ini ada yang bikin, Pak. Qada ini ada yang menentukan, Pak. Qada ini ada yang menetapkan, Pak. Siapa yang menetapkan? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman itu wajib meyakini bahwasanya qada itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin 100%. Rezeki qada bukan? Qada, Pak, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau rezeki itu bebas memilih, Pak. Rezeki itu bebas memilih, manusia bebas memilih. Ya. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Semua orang memilih untuk kaya, rezekinya banyak, ya. Kalau orang semuanya sudah memilih kaya, Pak, repot, Pak, dunia ini, Pak. Nggak ada yang mau jadi tukang bangunan. Terus yang kita nggak punya rumah, Pak. Kenapa? Kaya semua. Ya. Jadi rezeki, ar-rizqu biyadillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di pintu-pintu langit, ya, itu rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyakum, kata Allah Subhanahu wa taala.
La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena kalian takut fakir, takut nggak bisa ngasih makan. Allah tegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Ya. Nah ini wajib nih Pak, wajib kita meyakini bahwa itu yang di luar kendali manusia datang dari Allah dan sudah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dasarnya Pak. Saya sampaikan dasarnya. Nah, kita akan terapkan pada apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu musibah yang terjadi di Aceh dan daerah Sumatera lainnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini, Pak. Harus kita yakini bahwa musibah yang terjadi, ya, besar maupun kecil, ya. Jadi yang namanya musibah itu adalah apa yang sesuatu yang tidak disukai yang terjadi pada manusia. Ya. Kalau di dalam kamus disebutkan yang dimaksud dengan musibah itu adalah hiya kullun makruhin yahullu bil insan. Ya, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai yang terjadi pada manusia itu namanya musibah. Ya. Nah, musibah ini Pak masuk dalam kategori qada, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin itu. Kita nggak bisa mengendalikan musibah itu. Musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita diskusi ya, detailnya. Ya, apakah musibah ini wajib kita yakini bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia nggak punya kendali. Ya. Mau pakai pawang apa gitu ya, yang namanya sudah menjadi musibah, Allah sudah tetapkan. Ya. Kematian, tidak ada bisa yang menolak kematian. Ya. Dokter sepinter apapun, tidak ada yang bisa. Ya, tidak ada yang bisa menolak kematian. Jadi, ya musibah, kematian dalam hal ini adalah bentuk dari musibah. Nah, musibah sendiri ini memang banyak Pak. Ya. Dari yang paling besar sampai paling kecil. Ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW mati lampu aja Pak. Ya, Rasulullah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Sehingga istrinya bertanya, ya Rasulullah cuma mati lampu aja katanya. Kok bisa ya dibilang musibah? Ya, Rasulullah SAW menyampaikan ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal hanya sekedar mati lampu. Ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita wajib nih. Kita wajib meyakini bahwa musibah itu datang dari Allah. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah kita ya tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan musibah ya. Bagaimana ya? Jadi kita mengetahui ya kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah. Nah, karena yang mendatangkan musibah itu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah. Ya. Allah jelaskan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah. Yang pertama, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai orang beriman ini ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa musibah yang diberikan kepada manusia itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang beriman yang tujuannya itu adalah untuk mengangkat derajat orang beriman itu atau menghapus dosa-dosa orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan kami pasti ya lana beluwannakum ya udah pasti ya. Jadi Allah Subhanahu pasti. Berarti apa? Semua kita ini ya
oleh Allah akan diuji. Ya. Bentuknya beda-beda, tapi Allah Subhanahu wa taala pastikan semua manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia? Ya. Minal khaufi, ya. Dengan rasa takut, ya. Wal ju'i, dengan rasa lapar, ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya. Wal anfus, ya. Kekurangan jiwa, ya. Lalu wathamarat, dan kekurangan buah-buahan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menguji kita. Ya. Atas ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kita agar bersabar, dan Allah menyampaikan kepada kita, ya, bahwa orang-orang bersabar itu nanti akan mendapatkan surga. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana itu, ya, apapun bentuk bencananya, ya, termasuk yang sangat besar, ya. Dulu pernah ada tsunami, ya. Kita pernah juga mengalami, ya, yang namanya gunung meletus di berbagai negeri di negeri kita ini, ya. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi ujian, ya, menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman agar mereka bersabar, dan dengan sabarnya itu Allah Subhanahu wa taala menghantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin terjadi pada diri kita, Pak, semuanya, Pak. Kita dikasih sakit, Pak. Ya, kita kadang dikasih kekurangan harta. Ya, kadang kita dikasih, ya, kekurangan atau takut, rasa takut menimpa kita. Ya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kita untuk bersabar. Ya. Bersabar itu apa, Pak? Apa sabar itu? Sabar itu bisa nahan, Pak. Nahan. Ya, nahan sehingga, ya, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kurang harta, kita bisa nahan, Pak, sehingga kita tidak, ya, mencuri, sehingga kita tidak berbuat curang. Kita bisa menahan diri. Ya, itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Nah, orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah surga. Ya, balasannya adalah surga, ya. Nah, banyak ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang menyebutkan bagaimana seseorang itu, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, dan dengan sabarnya itu dia akan diangkat, ya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan sekedar duri, ya, kita kena duri itu, ya, kena duri, ya, Allah Subhanahu wa taala angkat dosa-dosa kita, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ma yusibul muslima, ya, min nasobin wala wasobin wala hamin wala hazan wala adan wala gummi hatta saukatu yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan, rasa gelisah, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka, Pak, kalau kita kena musibah, ya, termasuk mungkin saudara-saudara kita di Aceh, ya, mereka ini kena musibah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat mereka. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa mereka. Itu jenis musibah yang pertama yang Allah tegaskan, jelaskan dalam Al-Qur'an, ya seperti itu. Ya. Kita yakin, maka apa, Pak? Berarti apa? Kita harus memiliki senjata yang namanya sabar. Ya.
Kita harus memiliki senjata yang namanya sabar itu, Pak. Semua akan ketemu dengan musibah dan kita harus sabar. Ya. Besar atau kecil kita harus sabar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jenis musibah yang kedua, ya, yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, itu jenis musibah yang dikaitkan dengan perbuatan manusia. Ya. Perbuatan buruk, ya, manusia. Artinya apa, Pak? Berarti ya, jenis musibah yang kedua ini berupa teguran atau bisa disebut juga adab atau iqab. Kenapa? Karena Allah mengkaitkan dengan perbuatan manusia. Ya, kalau yang pertama itu nggak dikaitkan dengan perbuatan manusia. Ya, bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang soleh dapat musibah, ya, itu berarti musibah itu untuk mengangkat. Ya, dia adalah ujian, mengangkat derajatnya dan Allah hapus dosa-dosanya. Tapi yang kedua, Allah kaitkan ya musibah itu dengan perbuatan buruk manusia. Ya, contoh misalnya ya, dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk sebuah negeri ya beriman dan bertakwa, ya, beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita maka akan dibuka pintu keberkahan. Ya. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dibuka ke pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi Pak, orang-orang yang enggak beriman dan bertakwa, walakin kadzabu. Ya, orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum, maka akan aku akhadnakum, ya, kasih musibah, ya, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih musibah bima kanu yaksibun, atas perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Kadzabu, mereka itu mendustai ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi artinya begini, musibah itu kalau terjadi ya kepada orang-orang baik, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu menjadi ujian buat dia. Tapi kalau terjadi pada orang-orang yang mendustai agama Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi teguran, menjadi peringatan, dan juga menjadi adab buat dia di dunia. Ya. Hadis Rasulullah SAW, hadisnya cukup panjang ya. Beliau menyampaikan ada 5 Pak, kata Rasulullah. Ada 5, ya. Yang 5 perkara ini adalah musibah yang menimpa manusia. Tapi kita diperintahkan ya, jangan sampai itu kita menjumpainya. Jangan sampai kita kena. Kenapa? Karena ini musibah menimpa manusia, tapi akibat tangan manusia itu sendiri. Akibat perbuatan manusia itu sendiri. Yang pertama kata Rasulullah SAW, tidaklah terjadi perbuatan keji, perbuatan zina. Karena perbuatan keji fahisha itu adalah zina. Terjadi secara terang-terangan di suatu kaum. Sampai-sampai mereka mempublikasikannya. Ya. Ini kan Pak ya, orang berzina dipublikasikan terang-terangan Pak. Makanya sekarang ada gambar-gambar porno, video porno, itu disebarluaskan. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Kecuali kalau terjadi kayak begitu kata Rasulullah, maka akan menyebar luas di antara kalian wabah taun serta berbagai penyakit yang tidak pernah terjadi pada generasi-generasi sebelumnya. Nah ini Pak, kalau musibah itu terjadi, ada penyakit ya seperti taun. Kalau taun itu dulu ya, nah, taun itu penyakit penyakit menular yang mematikan. Nah kita pernah terjadi nih Pak, penyakit menular dan mematikan. Apa itu? COVID. Corona. Ya. Nah kata Rasulullah apa? Kalau terjadi perzinahan sampai mereka publikasikan perzinahannya, ya, banyak yang melakukan perzinahan, pergaulan bebas,
sampai-sampai mereka mempublikasikan, maka Allah akan kirim penyakit seperti taun. Ya, penyakit. Ya. Nah, artinya apa, Pak? Langsung dikaitkan. Zina merajalela, Allah kirim musibah, yaitu berupa penyakit. Ya. Berarti kalau musibah kayak gini, menimpa orang-orang yang kena penyakit karena melakukan perbuatan haram tadi, itu bukan ujian, Pak. Kalau gitu nanti kena HIV AIDS nih, HIV AIDS ya, dia pelacur gitu misalnya, terus bilang ini ujian. Allah ingin mengangkat derajat saya. Padahal dia pelacur kan gitu kan. Keliru, Pak. Keliru. Itu bukan ujian, itu adab. Gitu. Supaya kamu tobat gitu. Ya, ini salah ini ya. Ayat Al-Qur'annya benar, tapi dipakai untuk perkara yang keliru ya. Masya Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang kedua nih ya, tidaklah mereka mengurangi takaran timbangan, kecuali mereka akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan, dan kezoliman penguasa atas mereka. Jadi kata Rasulullah, kalau dia sudah nyuri timbangan, ya, merajalela pencurian timbangan, apa? Ditimpa paceklik, susahnya kehidupan, dan kedoliman dari penguasa. Jangan-jangan nyuri timbangan ini, ya, korupsi masuk kategori ini. Ya. Kenapa kok sekarang itu susah cari kerja? Kemiskinan sangat banyak. Jangan-jangan ya itu adalah karena umat ya, karena manusia banyak yang curang. Kalau Rasulullah bilang di sini nih mencuri timbangan, curi takaran timbangan. Ya, jangan-jangan korupsi juga masuk dalam perkara itu. Jangan-jangan Pak ya, mudah-mudahan tidak. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengadab kita karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab saat ini. Yang ketiga, Pak. Jadi yang ketiga sekarang, tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Ya. Maksudnya tidak membayar zakat, kecuali hujan akan ditahan dari langit. Ya. Kemarau panjang. Dan kalau bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan dikasih hujan. Kalau nggak mau bayar zakat, Allah Subhanahu Wa Taala itu akan tahan hujan, ya, kemarau panjang. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak kasihan sama hewan-hewan, ya, udah nggak ada hujan sama sekali. Ya. Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan mereka, yakni dari kalangan orang-orang kafir berkuasa atas mereka. Lalu musuh tersebut akan mengambil sebagian dari apa yang mereka miliki. Dijajah, Pak. Nah, dijajah. Ya. Jadi kalau kita melanggar perjanjian ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita dikasih musibah, yaitu berkuasanya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Yang kelima, yang terakhir. Ya, ini hadis dari Ibnu Majah ya dan Al-Hakim. Selama pemimpin-pemimpin mereka kaum muslimin tidak berhukum dengan kitabullah dan mengambil sikap pilih dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka, yaitu permusuhan di antara sesama umat Islam. Ya. Jadi ini luar biasa ya, 5 hal yang oleh Rasulullah SAW ya, yaitu didoakan kita ini terhindar dari itu, sehingga terhindar dari musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Apa musibahnya tadi? Cekcok terus Pak kaum muslimin. Cekcok terus kaum muslimin. Kenapa cekcok kaum muslimin? Ini Pak, hadisnya Pak. Rasulullah mengatakan, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah." Kalau penguasa itu sudah tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, wa tahayyaru mimma anzalallah, ya, dan dia menjalankan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memilih untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya,
illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan persengketaan. Ya, persengketaan di antara kaum muslimin. Nah, ini bentuk musibah yang kedua, yaitu Allah kaitkan dengan perbuatan manusia. Siapa mereka? Mereka yang melakukan ya pelanggaran terhadap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kayak gini kena musibah, itu namanya peringatan, ya, teguran, bahkan iqab atau adab. Makanya tadi Pak ya, ada pelacur kena HIV, ya, kena HIV AIDS. Ya, HIV itu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya, nggak bisa dia bilang saya sedang diuji oleh Allah. Ini Allah dalam rangka mengangkat dosa-dosa saya. Ya, nggak gitu. Ya. Ada maling, ya, ada maling nih kena stroke. Ya, terus dia bilang, saya kena musibah ini diuji sama Allah. Insya Allah derajat saya akan naik. Padahal dia tetap maling. Nggak gitu Pak konsepnya. Ya, kalau ada yang seperti itu, ya, orang-orang ahlul maksiat, ya, orang kafir, mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia masuk ke kategori yang kedua, yaitu dia dapat musibah sebagai teguran, sebagai peringatan agar dia bertobat. Makanya kenapa Allah berfirman begini Pak, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aydin nas itu karena tangan manusia. Para ulama itu sepakat Pak menafsirkan ayat ini. Yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, akibat tangan manusia itu adalah bisa babil ma'asin nas wa dunubihim. Itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, wa dunubihim, dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi nampak kerusakan itu karena dosa, karena maksiat. Ya. Jadi jelas sekali Pak. Ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Lalu lanjutan ayat ini apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kenapa Allah turunkan bencana? Mereka merasakan ya perihnya bencana. Kenapa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar mereka ini merasakan akibat dari perbuatan mereka. Ini loh perbuatan mereka akibatnya. Allah kasih bencana. Ya. Allah beri kerusakan di muka bumi ini. Ya, yang mereka rasakan. Ya. Lalu apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Agar mereka itu kembali kemana? Kembali ke jalan Allah. Itu. Nah, kalau ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, kena musibah, itu kita bilang aja, nggak apa-apa Pak, nggak usah ragu-ragu. Makanya tobat. Itu. Ya. Jangan bilang sabar Pak ya. Itu ujian dari Allah untuk mengangkat. Padahal dia ahlul maksiat. Jangan bilang gitu. Tapi yang kita bilang, makanya tobat. Ya. Ya, ada orang ya, dia ya, selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Gak mau sholat, gak mau puasa, ketabrak Pak, ketabrak. Ya. Kita bilang apa Pak? Makanya tobat. La'allahum yarji'un gitu ya, agar mereka kembali ke jalan Allah. Baik, itu ya Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ya sebagai walaupun pembahasan sebenarnya ada detail lagi ya, tapi kita cukupkan ya karena waktunya sudah masuk waktu Isya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan silakan, ya masih ada waktu kira-kira sekitar 10 menit ya. Ya silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Umat Nabi itu kan ajar ya. Kalau sekarang ini kita ini kan kejadian sekarang ini kan kita banyak kejadian yang kita nggak tahu ini perbuatan siapa ya. Kalau saya bermaksud dengan surah Al-Maidah ayat 44 ya, Allah menegaskan intinya kepada jangan kepada manusia tapi kepada Tuhan yang harusnya menerapkan aturan-aturan tidak ada yang turunkan maka diturunkan orang. Karena kita memilih seorang pemimpin yang kita jelas-jelas tidak akan menjalankan syariat Allah atau kita menjadi beban tanggung jawab nanti di alamat. Ya, Pak. Jadi yang pertama terkait dengan musibah yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Ya, ini termasuk yang kedua tadi, Pak. Masuk kategori yang kedua. Itu bukan ujian. Jadi yang menimpa kaumnya Nabi Lut itu adalah merupakan adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas itu ya. Ya memang ada yang mengatakan ya, kalau dulu umat Nabi Lut itu kan kontan, Pak ya. Kontan. Kontan itu maksudnya begitu berbuat ya, melanggar perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mendustakan nabinya ya, langsung kena petir. Nah, gitu ya. Kalau sekarang kan nggak gitu ya, nggak ada yang langsung kena petir gitu. LGBT kena petir gitu. Nggak ada. Ya. Nah, tapi rahimahullah begini ya. Jadi di dalam Al-Quran ya, itu juga ada ayat-ayat yang menyampaikan kepada kita. Ada orang-orang ya, yang mereka itu nggak kena musibah, Pak. Di dunia ini nggak kena musibah. Padahal dia ini ya, padahal mereka ini ya, di dalam Al-Quran ini disebutkan padahal mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Kok bisa ada yang begitu? Ya, padahal tadi saya sampaikan ada yang kena musibah karena perbuatannya. Tapi faktanya ada, Pak, ya, orang-orang yang nggak kena musibah, ya, kena adab di dunia ini, padahal dia ini orang-orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawabannya juga dalam Al-Quran. Ya, itu namanya istilah istidraj. Ya, Allah biarkan mereka senang-senang. Ya, Allah biarkan mereka senang-senang. Ya, istidraj itu bisa dua kemungkinan. Ditunggu pada waktunya nanti, ya, dia senang-senang dulu, ya, panjang ya. Tapi pada waktunya nanti Allah adab dia di dunia. Atau Allah Subhanahu wa taala tangguhkan nanti di akhirat. Ya, tangguhkan di akhirat. Ya, orang seperti ini ya, kalau sudah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat di akhirat, nah, maka orang-orang kayak begini ini congkak ya. Dia bersenang-senang saja di dunia. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tentu Maha Adil. Ya, orang seperti ini ya tidak akan lepas dari adabnya Allah Subhanahu wa taala walaupun nanti ditangguhkan sampai di akhirat. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Agus ya. Apakah boleh kita ini memilih ya pemimpin yang pemimpinnya tidak menjalankan syariat Islam? Jawabannya jelas, Pak. Jawabannya jelas gak? Enggak boleh. Kenapa? Karena sebagai umat Islam, ya, ini sebagai umat Islam, itu konsekuensi dari akidah yang kita miliki, kita wajib menjalankan syariat. Ya, karena kita menjalankan syariat, wajib terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu orientasi kita terhadap pemimpin ya, atau berbagai hal selain pemimpin itu juga tolok ukurnya adalah apakah mereka mau menjalankan Islam atau tidak. Ya. Kalau tidak gimana? Kalau dia sembarangan gimana? Ya tentu, ya dia juga ikut bertanggung jawab. Ya, ada dosa yang diinvestasikan kepada pemimpin yang tidak menjalankan syariat. Ya, bahkan tadi sudah disebutkan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan ada adab ini ya, akan ada adab. Apa adabnya itu? Kata Rasulullah SAW,
wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Ya, dan kalau pemimpin-pemimpin mereka ya itu tidak berhukum dengan kitabillah ya, dengan Al-Qur'anul Karim. Apa itu? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Maka umat Islam itu nanti akan dibuat sering berselisih, bersengketa di antara mereka, gontok-gontokan di antara mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa nggak boleh. Harusnya kita sebagai umat Islam ya itu hanya ya memilih ya, hanya mengangkat ya pemimpin-pemimpin yang menjalankan syariat. Ya, gitu Pak. Mungkin yang lain kalau ada, masih ada 3 menit lagi kira-kira. Ya silakan Pak Tubimin. Waalaikumsalam warahmatullahi ini dunia diciptakan kalau bersyukur masalah nasib, kamu dapat boleh dengan makhluk kematian, rezeki dan musibah. Itu kita tidak sekarang ini. Ya, apakah itu terkait dengan musibah ini sudah berupa yang sebelum saya katakan sudah ditulis Allah oleh makhluk. Ya, sehingga sekarang ini oleh manusia sehingga dia menambah atau sudah mengatur Allah tadi. Ya. Ya. Ilmu Allah di Lauhul Mahfuz, catatan Allah di Lauhul Mahfuz itu mencakup semuanya, Pak. Termasuk perbuatan kita. Kita mau melakukan apa nih besok, 2 hari lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, sudah dicatat, Pak. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Ya. Musibah semua, daun yang jatuh, Pak. Semuanya, Pak, di seluruh dunia itu sudah dicatat, sudah menjadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin itu. Harus yakin itu. Kita mau sakit besok ya. Kita mau kecelakaan besok, itu sudah dicatat, Pak, semua. Ya, sudah ditentukan, sudah dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nih, Pak, ya, kita ini misalnya ya masuk surga sudah diketahui nggak Pak sama Allah, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Contohnya kita aja masuk surga, Pak ya, karena ini kan contoh dia jadi doa ya. Kita semuanya masuk surga itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu kan orang-orang yang maksiat, orang kafir yang nanti masuk neraka, sudah diketahui nggak sama Allah? Sudah. Bahkan orang kafir yang akan hidup di masa yang akan datang sudah diketahui oleh Allah. Sudah. Itulah maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma ilmu Allah itu bukan berarti memaksa manusia untuk melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk. Ya. Perbuatan baik atau perbuatan buruk itu ada di bawah pilihan manusia itu sendiri. Nah, gitu poinnya, Pak. Sudah diketahui, tapi bukan berarti memaksa. Tetap manusia, sebagaimana hanya dalam Al-Quran disebutkan punya pilihan. Ya, Al-haqqu min rabbika, kata Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a falyu'min. Kalau dia mau beriman, maka dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan siapa saja yang mau kufur, kufurlah. Artinya iman atau kufur manusia bisa memilih. Disitulah Allah akan menghisap ya manusia atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia. Tapi bahwa itu semua sudah diketahui oleh Allah, ya kita harus yakin bahwa itu semua sudah diketahui menjadi ilmunya Allah, sudah tercatat semuanya di Lauhil. Ya, baik, kita akhiri ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.